saya Muhammad Akbar Rizik dengan NIM 19225018. Saya dari kelompok 2. Saya Firman Firdaus dengan NIM 19225178. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Randi Anggara dengan NIM 19225253. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ari Prayudi dengan NIM 19225113 dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan proyek charter sebagai dokumen dasar dari proyek kami. Pertama, di bagian tujuannya kami membangun sistem pengajuan perjalanan dinas berbasis web, dan untuk ruang lingkupnya sendiri pengajuan dan persetujuan pimpinan, pembuatan dokumen, dan juga pelaporan. Untuk deskripsi produknya sendiri, produk ini akan berbasis web dan dapat diakses kapan saja. Dan untuk fiturnya sendiri ada pengajuan PPD, persetujuan pimpinan, dan pembuatan laporan surat perjalanan dinas. Lalu untuk keuntungan yang diharapkan sendiri, kami berharap program ini dapat memudahkan dalam memproses administrasi perbuatan perjalanan dinas. Lalu untuk slide selanjutnya, di deskripsi proyek, sumber daya manusia yang kami gunakan ada 5. Ada analisis sistem, UI design, back end developer, lalu front end development, lalu bagian tester. Di bagian analisis sistem ini melakukan analisis kebutuhan sistem, mulai dari untuk kebutuhan admin, pimpinan, dan pegawai. Lalu menyusun dokumen dan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu di bagian UI design ini mendesain tampilan mockup menggunakan tools seperti Figma. Lalu di bagian backend developer ini membangun struktur backend menggunakan PHP, mengolah database juga menggunakan MySQL, lalu menjamin keamanan data. Lalu di bagian front end developer ini membuat desain UI menjadi halaman web yang dinamis menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript agar mudah digunakan dan menjadi user yang friendly. Lalu terakhir di bagian tester ini dilakukan uji testing, melakukan black box untuk mengecek semua sistemnya berjalan dengan lancar dan baik dan dapat digunakan dengan benar dan lancar. Terima kasih, sekian. Baik, di deskripsi proyek selanjutnya yaitu terkait anggaran proyek, di mana estimasi kami dalam pengembangan proyek ini itu di angka 89 juta dengan meliputi beberapa fase yang akan kami lakukan, yaitu analisis desain, di mana di sini kami mengumpulkan sebuah kebutuhan dan juga proses bisnisnya. Dengan durasi proyek ini sekitar 2 minggu dengan menelan biaya sebanyak 20 juta. Yang selanjutnya ada pembuatan user interface, di mana di sini kami merancang sebuah ERD, LRS, dan UML dan desain antarmukanya dengan menelan waktu durasinya itu sekitar 1 minggu dengan biaya juga 20 juta. Selanjutnya yaitu pembuatan sistem, di mana di sini kita membuat sistem baik dari backendnya maupun frontendnya juga. Dengan durasi project di sini kita memakan waktu 2 minggu dengan menelan biaya sekitar 35 juta. Selanjutnya kita juga melakukan sebuah sistem pengujian ya. Di sini dengan mendeploy sistem, kita melatih juga penggunanya dan juga akan mencoba serah terima proyek tersebut ke mitra yang kami terima proyek tersebut ya, dengan estimasi proyeknya itu sekitar 1 minggu dengan biayanya itu sekitar 7 juta. Yang selanjutnya yaitu fase terakhir, di mana kita mengamankan sebuah sistem yang kami buat sendiri, dan keamanan ini juga menjadi titik akhir untuk kita mengembangkan proyek dan memastikan bahwa proyek yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik dan memiliki keamanan yang bisa menjaga data yang kita buat. Di mana di sini kita membutuhkan waktu sebanyak 1 minggu untuk proses pengamanan sistemnya dengan biaya menelan sekitar 7 juta. Jadi dari hasil proyek ini kita total ada 89 juta dengan proyek durasi sekitar 7 minggu. Next. Di sini timeline proyeknya kelompok kami sudah membuatnya, di mana dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 14 itu proyek pertama, yaitu analisis kebutuhan sistemnya. Itu kita mengerjakan dari tanggal 2 sampai tanggal 14, dan kemudian di tanggal 15 sampai tanggal 21 juga kita membuat perancangan antarmuka, di mana di sini kita membuat tampilan dari sistem yang akan kami kembangkan.
Selanjutnya di tanggal 22 sampai 30 kita mengembangkan sistem. Kita membuat back end dan front end-nya termasuk resource yang kita butuhkan untuk mengembangkan aplikasi ini. Di selanjutnya di proses 6 dari tanggal 6 Desember sampai 13 Desember, di sini kami melakukan pengujian sistem, di mana kami menguji sistem apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau masih memiliki kendala. Di timeline selanjutnya yaitu timeline peluncuran, kita mulai dari tanggal 14 sampai dengan 20 Desember. Dengan durasi sekitar 1 minggu ini kita memastikan bahwa tahap akhir ini akan berjalan dengan lancar dan tidak ada proses selanjutnya atau masalah yang akan muncul di peluncuran sistem ini. Next. Kemudian terkait metode pembayaran proyek tersebut, kita membuatnya menjadi 4 termin ya. Di mana termin pertama itu kita meminta 20% setelah penandatanganan kontrak. Jadi pembayaran awal itu dibayarkan proyek ini sebesar 20% dari total yang kita estimasikan. Terus selanjutnya di termin kedua, setelah proses mulai berjalan, di termin 2 kita meminta kembali di 30% dari proyek estimasi biaya yang akan dikembangkan ini. Termasuk juga perancangan mock-up-nya juga untuk aplikasinya gitu. Jadi setelah aplikasi mencapai tahap mock-up, itu kita meminta termin kembali di termin 2 sebanyak 30%. Kemudian di termin 3 sebanyak 30% setelah tahap pengujian ini berjalan dengan lancar. Jadi setelah kita melakukan uji sistem di mana sistem itu kita anggap sudah sesuai, nah itu kita sudah total sampai ke termin 3 sebanyak 30% dengan total dari keseluruhan itu kita sudah mendapatkan 80% dari termin tersebut. Selanjutnya termin terakhir di termin keempat kita meminta semua pembiayaan dari vendor sebanyak 20% di termin 4 sehingga total termin semuanya 100% terbayarkan setelah peluncuran dan proyek itu terselesaikan. Next. Oke, selanjutnya terkait teknologi yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Silakan. Baik, di sini sistem kami membutuhkan teknologi yang akan digunakan yaitu bahasa pemrograman, PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan di sini ada database-nya yaitu menggunakan MySQL, digunakan untuk menyimpan data. Dan di sini menggunakan web server dan tool pengembangan yaitu SunPP, Visual Studio Code, dan Figma. Dari analisis kebutuhan sistem kami, di sini ada 3 user yaitu admin, pimpinan, dan pegawai. Di sini admin kurang lebih bisa memanajemen data pegawai, pengajuan nota permintaan perjalanan dinas, melihat status nota permintaan perjalanan dinas, melihat surat perintah tugas, pembuatan surat perintah perjalanan dinas, pembuatan laporan kwitansi SPPD, melihat laporan kwitansi SPPD, dan melihat hasil perjalanan dinas. Dan selanjutnya ada pimpinan. Di sini pimpinan bisa melihat nota permintaan perjalanan dinas, melakukan approval nota permintaan perjalanan dinas, melihat laporan kwitansi SPPD, dan melihat hasil laporan perjalanan dinas. Dan terakhir ada pegawai. Di sini pegawai melihat surat perintah tugas atau SPT, membuat laporan perjalanan dinas. Next. Nah, setelah kami menganalisis sistem kami tadi, di sini kami mulai merancang UML-nya, yaitu di sini ada entity relationship diagram. Di sini ada entitas departemen. Di entitas departemen ini meliputi atribut ID departemen, nama departemen, dan ada entitas pegawai meliputi atribut ID pegawai, ID departemen, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, email, jabatan. Dan selanjutnya ada entitas surat perjalanan dinas, yaitu meliputi atribut ID pengajuan, ID pegawai, ID perjalanan, tanggal perjalanan, lokasi dinas, tujuan dinas, status, dan lama perjalanan. Dan selanjutnya ada entitas biaya perjalanan, yaitu ada atributnya ID pengeluaran, ID persetujuan, jenis biaya, dan jumlah pengeluaran.
Dan terakhir ada identitas pimpinan, yaitu meliputi atribut ID pimpinan, nama, dan email. Next. Nah, selanjutnya ada LRS, Logical Record Structure, yaitu ada entitas departemen. Ini meliputi ID departemen, nama departemen, dan pegawai, ID pegawai, tanggal lahir, alamat email, jabatan, ID departemen, surat perjalanan dinas, ID pengajuan, ID pegawai FK, lokasi dinas, tujuan dinas, tanggal perjalanan, lama perjalanan, status, ID pimpinan FK, tanggal persetujuan, status persetujuan. Dan selanjutnya ada biaya perjalanan, ID pengeluaran, ID pengajuan, jumlah pengeluaran, dan jenis biaya. Di sini ada pimpinan, ID pimpinan, nama pimpinan, dan email. Dan di sini ada use case diagramnya, yaitu di sini ada 3 aktor: pimpinan, pegawai, dan admin. 3 aktor ini harus melakukan login terlebih dahulu, yaitu aktor pertama yaitu pimpinan. Pimpinan di sini bisa melihat NPPD, melakukan approval NPPD, melihat laporan kwitansi SPPD, melihat hasil laporan perjalanan dinas. Dan selanjutnya ada aktor pegawai, yaitu di sini pegawai bisa melihat SPT, membuat laporan perjalanan dinas. Dan selanjutnya ada aktor admin, yaitu manajemen data pegawai SPPD, pengajuan NPPD, melihat status NPPD, melihat SPT, pembuatan SPPD, membuat laporan kwitansi SPPD. Next. Di sini ada activity diagramnya, yaitu yang pertama admin melihat SPT. Pertama, admin masuk ke menu SPT, sistem memproses data SPT dan menampilkan data SPT. Dan kedua, admin melihat laporan perjalanan dinas, admin memilih menu laporan, sistem menampilkan sidebar menu laporan kwitansi dan laporan PD. Pilihan admin memilih laporan perjalanan dinas dan sistem menampilkan data laporan perjalanan dinas. Dan selanjutnya pimpinan melihat laporan perjalanan dinas. Pimpinan memilih kwitansi, sistem memproses data laporan perjalanan dinas, dan menampilkan tampilan laporan perjalanan dinas. Pimpinan melihat NPPD, masuk ke menu NPPD, memproses data NPPD, menampilkan data NPPD yang terverifikasi atau belum. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Selanjutnya ada statement of work-nya atau SOW, yaitu deskripsi naratif terperinci dari pekerjaan yang diperlukan dalam suatu proyek. Dalam pengembangan proyek ini ya, memiliki beberapa poin. Yang pertama ada tujuan proyek, yaitu merancang dan membangun sebuah sistem berbasis web yang dapat memfasilitasi proses pengajuan perjalanan dinas secara digital, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua ada lingkup pekerjaan, yaitu analisa kebutuhan sistem SPPD, perancangan sistem, pengembangan dan implementasi, pengujian, dokumen sistem, dan evaluasi. Yang ketiga ada lokasi pekerjaan. Pengerjaan proyek dilakukan secara daring dan luring dengan lokasi fisik utama berada di kampus dan lokasi PTBC sebagai pengguna sistem. Yang keempat ada jadwal waktu, yaitu proyek akan dilaksanakan selama 2 bulan dimulai pada bulan November 2025 hingga Desember 2025. Yang kelima ada deliverables, yaitu sistem informasi SPPD berbasis web, dokumentasi pengguna dan dokumentasi teknis, laporan pengujian dan hasil evaluasi sistem, presentasi dan pelaporan akhir. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu standar dan kriteria keberhasilan, yaitu keberhasilan proyek ditentukan oleh kelancaran akses sistem, fungsionalitas sesuai kebutuhan, penggunaan yang efektif oleh admin, pemimpin dan staf, bebas dari kesalahan fatal, serta kesiapan pengguna setelah pelatihan. Yang ketujuh, persyaratan persetujuan, yaitu dokumen ini
harus mendapat persetujuan dari tim pengembang, dosen pembimbing, dan stakeholder PT BSI sebelum proyek dapat dilanjutkan. Selanjutnya ada work breakdown struktur atau WBS. Di sini ada nama aktivitas dan subaktivitas. Yang pertama itu ada perencanaan proyek. Subaktivitasnya itu ada identifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan tim, penyusunan dokumen proyek charter, penentuan ruang lingkup proyek, penyusunan jadwal proyek atau timeline, dan keenam penetapan anggaran proyek. Yang selanjutnya ada nama aktivitas analisa sistem. Yang pertama itu ada pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara. Yang kedua ada analisis proses bisnis yang sedang berjalan. Yang ketiga ada perumusan kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem. Yang keempat ada validasi kebutuhan bersama stakeholder. Yang ketiga ada nama aktivitas perencanaan sistem dengan subaktivitas. Yang pertama itu ada perancangan struktur sistem, desain termuka pengguna, perancangan database menggunakan ERD dan LRS, dan pembuatan diagram UML untuk menggambarkan alur sistem. Selanjutnya ada nama aktivitas pengembangan sistem dengan subaktivitas pengembangan bagian backend atau server side, pengembangan bagian front end user interface, dan pengintegrasi sistem secara keseluruhan. Dan terakhir implementasi fitur pengajuan persetujuan dan pelaporan. Yang kelima ada nama aktivitas pengujian sistem dengan subaktivitas. Yang pertama ada pengujian fungsionalitas sistem. Yang kedua ada pengujian integrasi antar komponen. Yang ketiga ada pengujian keamanan dan validasi data. Yang keempat ada uji penerimaan sistem oleh pengguna atau user. Selanjutnya ada yang keenam dengan nama aktivitas implementasi sistem dengan subaktivitas. Yang pertama pemasangan sistem pada server produksi. Yang kedua ada pelatihan penggunaan sistem kepada pengguna. Yang ketiga ada pendampingan pada jadwal pengguna. Selanjutnya ada nama aktivitas evaluasi dan pemeliharaan dengan subaktivitas. Yang pertama ada evaluasi performa sistem. Yang kedua ada pemeliharaan sistem dan perbaikan bug. Yang ketiga ada pengembangan lanjutan jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada RM plan dengan isi resiko, tingkat resiko, dampak, dan strategi mitigasi. Dengan yang pertama itu ada risiko keterlambatan dalam sistem, kebutuhan sistem, tingkat resikonya sedang, dampaknya itu menunda tahapan desain dan pengembangan. Strategi mitigasinya itu yaitu menyusun jadwal analisis yang realistis dan melakukan pertemuan rutin untuk memverifikasi kebutuhan. Yang kedua ada risiko ketidaksesuaian antar sistem dan kebutuhan pengguna dengan tingkat risiko tinggi. Dampaknya yaitu sistem tidak dapat digunakan secara optimal, dan strategi mitigasinya itu melibatkan calon pengguna dalam proses validasi dan pengujian sistem secara berkala. Yang ketiga ada risiko keterbatasan kemampuan tim dalam penguasaan teknologi dengan tingkat risiko sedang. Dampaknya yaitu proses pengembangan menjadi lambat, dan strategi mitigasinya itu melakukan pembagian tugas berdasarkan kompetensi serta memanfaatkan dokumentasi resmi dan pelatihan online. Selanjutnya ada risiko penggangguan teknis seperti error atau bug pada sistem dengan tingkat risikonya tinggi, dan dampaknya itu menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Dan strategi mitigasinya yaitu melaksanakan pengujian fungsional secara menyeluruh dan memperbaiki secara iteratif. Yang kelima ada risiko kegagalan server atau hosting dengan tingkat risiko rendah. Dampaknya yaitu sistem tidak dapat diakses. Dengan strategi mitigasinya yaitu menyediakan cadangan sistem atau backup dan memilih penyediaan layanan hosting yang andal. Selanjutnya ada risiko komunikasi yang kurang efektif antar anggota tim dengan tingkat risiko sedang. Dampaknya yaitu menghambat koordinasi dan produktivitas. Dengan strategi mitigasinya itu menggunakan platform komunikasi tim yang konsisten dan rapat, rutin evaluasi mingguan. Selanjutnya ada risiko waktu pengerjaan melebihi jadwal dengan tingkat risiko sedang. Maksud dengan tingkat risiko tinggi. Dampaknya itu mengganggu jadwal perkuliahan dan laporan akhir. Dengan strategi mitigasinya itu menyusun timeline terperinci dengan deadline tiap tahap serta pemantauan kemajuan proyek secara rutin.
Yang terakhir ada risiko kesalahan input data oleh pengguna dengan tingkat risikonya sedang. Dampaknya yaitu menyebabkan laporan tidak akurat, dan strategi mitigasinya itu menyediakan validasi data di sisi klien dan pelatihan pengguna sistem. Baik, sekarang saya akan mendemokan program website sistem perjalanan dinas ini. Pertama ada tampilan login. Sekarang kita akan login sebagai admin. Ini adalah tampilan dashboard admin, di mana ada menu data pegawai, NPPD, SPT, SPPD, kwitansi, laporan perjalanan dinas, dan ganti password. Pertama, di sini adalah daftar nota permintaan perjalanan dinas yang diajukan. Di sini tertulis statusnya terverifikasi, berarti sudah disetujui oleh pimpinan. Untuk menambahkan data nota perjalanan dinas, kita klik tambah, lalu memasukkan nama karyawan atau pegawai yang akan menjalankan perjalanan dinas. Di sini Deswita, kategorinya Surabaya, maksudnya adalah kantor cabang. Sebentar. Baik, di sini saya menginputkan nama pegawai Deswita, tujuannya ke Surabaya untuk ke kantor cabang menggunakan transportasi pesawat dengan tanggal 5 bulan Mei sampai dengan tanggal 11. Lalu kita klik simpan. Maka Deswita akan tampil di sini dengan status belum disetujui. Lalu di bagian admin ada tampilan SPT. Di sini ada dokumen-dokumen atau surat perintah tugas yang sudah ditandatangan oleh pimpinan. Di sini kalau kita ingin membuat surat perjalanan dinas, kita klik buat SPPD. Lalu masukkan nomor surat. Saya menginputkan beberapa informasi seperti mata anggaran dan nomor surat, lalu kita klik simpan. Maka akan otomatis tersimpan menjadi surat perjalanan dinas. Lalu di bagian admin juga ada tampilan SPPD, di mana dokumen yang sudah dibuatkan bisa dibuatkan kwitansi untuk menjadi laporan kwitansi. Pertama di sini ada tampilan informasi data kwitansi yang sudah kita inputkan sebelumnya, di mana ada nama Deswita, departemennya Departemen Marketing, jabatannya support, tujuannya ke Bukit Tinggi, dan lama perjalanannya 5 hari. Dan ini ada rincian biaya perjalanan dinasnya. Lalu untuk pembayarannya kita gunakan metode cash. Setelah dokumennya terisi semua, kita klik simpan. Lalu masih di bagian admin, di menu laporan ini kita dapat melihat laporan kwitansi. Ini kwitansi yang kita proses tadi, di mana nama pegawainya dari Deswita. Lalu kita dapat melihat laporan perjalanan dinas juga. Ini laporan perjalanan dinas yang sudah dilakukan oleh pegawai tersebut. Baik, sekian dari tampilan admin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk user pimpinan. Di sini kita login sebagai pimpinan. Ini adalah tampilan dashboard untuk pimpinan, di mana ada nota permintaan perjalanan dinas, ada laporan perjalanan dinas, dan informasi soal kwitansi perjalanan dinas. Pertama kita ke nota perjalanan dinas. Di sini ada daftar
nota atau pengajuan perjalanan dinas yang dibuat oleh admin sebelumnya. Ada beberapa nama dan ada nama Deswita yang diinputkan oleh admin sebelumnya. Statusnya belum terverifikasi. Di sini pimpinan dapat memverifikasi atau menyetujui perjalanan dinas tersebut dengan melakukan klik di bagian status ini. Lalu akan muncul pop-up pemberitahuan apakah pimpinan menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, diklik saja OK. Maka laporan di sini akan menjadi terverifikasi. Lalu selanjutnya pimpinan juga dapat melihat laporan kwitansi yang sudah dibuat oleh admin. Ini adalah laporan kwitansi yang diinputkan oleh admin tadi, di mana daftar-daftar harga atau biaya-biaya perjalanan dinasnya ditampilkan di sini. Lalu juga pimpinan dapat melihat laporan hasil perjalanan dinas yang dilaporkan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas tersebut. Di sini ada beberapa informasi seperti keterangan hasil yang didapat setelah melakukan perjalanan dinas. Baik, sekian dari tampilan user pimpinan pada website ini. Baik, sekarang saya akan menjalankan program dengan menggunakan user pegawai. Kita login sebagai pegawai di sini. Ini adalah tampilan dashboard untuk user pegawai. Di sini saya menggunakan akun Deswita, salah satu pegawai di sistem kami atau sistem perjalanan dinas ini. Pertama ada menu manajemen SPT, laporan perjalanan dinas, lalu ada fitur keluar dan add password. Pertama di bagian manajemen SPT ini terdapat informasi atau surat perintah tugas dinas, info, dan di sini kita dapat membuat laporan perjalanan dinas yang sudah kita lakukan. Seperti contohnya di sini, kita menginputkan hasilnya. Otomatis data yang kita laporkan akan muncul di bagian laporan perjalanan dinas. Ya, ini adalah laporan perjalanan dinas yang diinputkan oleh pegawai tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja dari saya dan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.